Kita baca dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Liridho ilahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah mukadimah dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muslihin M. Hum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan pada kesempatan ini. Pertama dan yang utama tentu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan dalam silaturahim dan rangkaian tadarus virtual. Maka nanti sebelumnya kami haturkan pertama kepada keluarga besar Taman Asuhan Al-Islam, pengurus, juga kepada segenap TK, SD, dan juga rumah tafid serta para majelis pengajian yang minta maaf sekali dengan waktu yang singkat. Tadarus dan doanya mungkin nanti pertama dan yang utama ikhlas semata karena Allah, ditujukan kepada Allah. Yang kedua, selain doa untuk kita keluarga yayasan, yang pertama yaitu kepada Bapak Dr. Andes Haji Sukejo yang dulu sebagai ketua yayasan, yaitu yang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1992. Bagian dari Bapak kita yang merintis adanya yayasan. Kedua, kepada Ibu Kirjo yang meninggal dunia pada 2 September 2016. Hari ini tepat yang ke-15 tahunnya. Dan yang berikutnya ketiga yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sarjono AAMM Ahmad Aditono, meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018. Yang ketiga, Bapak Dr. Insinyur Haji Subroto Patmosudarso, MSc, yang meninggal dunia belum lama, yaitu pada 14 Agustus 2021. Tidak kalah pentingnya juga Bapak Sugeng Mardianto, putra menantu Bapak Kirjo, Bu Yani, suami dari Ibu Yani, dan tentu yang tidak kami sebutkan satu-satu. Marilah doa ini sebagai sarana silaturahim yang jelas. Ada 4 hal yang patut kita ingatkan untuk doa. Pertama adalah berdoa bukan semata-mata virtual secara lisan ini verbal, tapi bismillah juga berdoa dalam hati, membuka domir, karena saya yakin kalau setiap hari doa-doa ini semua sudah berdoa, tapi ini juga ini. Yang kedua ada berdoa dalam arti juga setelah bilisan ini juga bil arkan dengan rukun-rukunnya dan juga dengan amalan-amalan yang sudah diberikan, syarat rukunnya dan seterusnya. Berikutnya juga bil jinan, dengan totalitas kita berpikir kalau kita berdoa kepada Allah tidak bermaksud semata-mata verbal, tapi mudah-mudahan pikir ini bisa diperjuangkan bersama. Pikir juga doa kepada bapak-bapak yang sudah tiada, tentunya meneruskan amal baiknya. Mari kita berdoa dengan urut-urutan aja. Satu, membaca Ummul Kitab, kedua Kulhu, Falak, Nas, dan berikutnya nanti kita doa. Sehingga acara tetap berlangsung dan nanti dengan segala keterbatasannya tentu banyak hal yang kurang pas, mohon berkenan kiranya untuk diperbaiki di masa-masa.
Mari kita bersama-sama selain berdoa kepada yang telah meninggal dunia, juga berdoa kepada yang hidup, termasuk anak generasi kita. Mudah-mudahan genap keluarga besar Al-Islam diberi sehat, diberi semangat, iman, takwa, amal soleh, bisa meneruskan amal solehnya, amal jariahnya untuk kejayaan umat dan kaum muslimin pada khususnya dan masyarakat seterusnya. Mari kita mulai. Liridho ilahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinn. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara muslim mukmin di antara kami yang hidup maupun yang telah mati, termasuk Bapak Ibu sahabat saudara kami, termasuk Bapak Dr. Andes Haji Sudirjo, Ibu Sudirjo, Bapak Dr. Andes Haji Sabtono AANM, Bapak Dr. Insinyur Haji Subroto PSMAD, Bapak Dr. Marianto wa ahlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ajrahum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu keimanan yang sempurna.
wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wariskon yang halal, yang baik, yang berwakwan, yang selamat, badan yang sehat. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu anak generasi keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Allah, Engkau yang mendidik kami, baguskanlah pendidikan kami, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Al-Islam, termasuk yang ada di TK, di SD, di rumah tafis, taman artuan, dan Bapak Ibu keluarga siapa saja yang ikut ambil bagian untuk ilmunya, hartanya, tenaganya, dan ego vertikalnya untuk menjunjung kalimat ya Allah. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mungkin itu sebelum nanti kita aturkan ke Pak Yanto, semoga dari kami kita cukupkan dan nanti kita sambung saling satu sama lain. Tentunya diwujudkan doa-doa ini dalam perjuangan bersama meneruskan amal. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. Andes Muslihin M.Hum, Bapak Ibu sekalian. Pak Muslihin menggunakan waktu tepat 10 menit. Bapak Ibu, saya sudah diberikan answer-answer oleh Pak Muslihin. Jadi Pak Muslihin akan menggunakan waktu 10 menit. Pak Yanto nanti menggunakan waktu 20 menit. Kemudian Pak Haji Abdul Ghafur itu 10 menit. Kemudian penutup cukup kurang dari 5 menit. Ya, ini banyak sekali hadirin. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa lebih banyak lagi dan lebih lancar lagi. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang berikutnya adalah tausiah, acara inti dari Bapak yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Suyanto. Dipersilakan Pak Yanto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah dalam kesempatan yang baik ini pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam forum yang menggunakan daring ini. Seperti kita ketahui bahwa pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah, yaitu hikmah dan amalan bulan Ramadan, bulan Muharram. Mohon maaf, hikmah dan amalan bulan Muharram. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, sebetulnya materi ini harus ditampilkan seharusnya melalui PowerPoint. Tetapi bagaimana ini saya juga tidak tahu jalan keluarnya. Host, saya start screen sharing. Nah, alhamdulillah ini ya, Mbak Ilma ini ya. Terima kasih Mbak Ilma. Nah, untuk itu marilah saya sampaikan sedikit, barangkali ya tidak sampai 20 menit kali ya. Dalam
bulan Muharram itu mestinya kita sebelumnya sudah atau baru saja meninggalkan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang ke-12, sedangkan bulan Muharram adalah bulan yang ke-1 dalam penanggalan Islam atau tahun Hijriah. Untuk tausiah yang menyambut bulan Muharram dan meninggalkan bulan Dzulhijjah, biasanya kita mencuplik ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indata syuhur indallahi itsna asyara syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang ini artinya kita sudah hafal semua barangkali ya. Sungguhnya dalam penciptaan bumi itu Allah telah membagi jadi dalam 12 bulan itu diantaranya 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, serta Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang saya sampaikan untuk menyambut bulan Muharram ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu dasar dari pengajian kali ini atau tausiah ini, bahwa di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan mulia. Dan yang kedua, untuk menyambut bulan Muharram, perencanaan yang harus kita lakukan adalah dengan surat Al-Hasr ayat 18. Bapak dan Ibu sekalian, pergantian tahun Hijriah baru saja kita lalui. Namun kita sudah menginjak, kalau tidak salah ini hari yang ke-24 di bulan Muharram. Jadi walaupun sudah agak terlambat, tidak jadi apa. Tidak terasa waktu berjalan terus, hari, bulan, tahun berlalu dengan cepat. Tiada terasa pula perubahan sudah banyak terjadi, teman kita banyak yang sudah mendahului kita, dan kita sudah tidak bisa berjumpa lagi secara fisik, sudah tidak ada di samping kita. Tiada terasa pula bahwa umur kita juga terus bertambah. Bahkan mungkin kita lupa bahwa ajal kita sudah semakin dekat. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan ziarah. Sedangkan bulan Muharram bulan yang disucikan. Artinya begitu. Nah, bulan Dzulhijjah yang baru kita tinggalkan, sudah barang tentu kita harus muhasabah, introspeksi, menghisab, menghitung apa yang telah kita lakukan di bulan-bulan yang lalu. Dari bulan Muharram tahun lalu dan seterusnya sampai bulan Dzulhijjah 12 bulan. Paling tidak sampai dengan Dzulhijjah tahun lalu itu kita hitung-hitung. Sedangkan untuk perencanaan di bulan Muharram, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad tadi, itu kita rencanakan apa yang akan dikerjakan untuk hari-hari yang akan datang, dimulai pada bulan Muharram ini. Mbak Ilma, tolong slide-nya, Mbak. Slide-nya ditambahkan. Nah, oke. Tujuannya apa? Agar hari esok lebih baik dari pada hari ini. Hari yang akan datang, tahun 1443 itu lebih baik dari tahun 1442. Bapak dan Ibu sekalian, semua amal perbuatan akan dihisab oleh Allah. Perbuatan-perbuatan sebelumnya itu kita akan dihisab oleh Allah. Banyak ayat dan hadis tentang hisab ini. Banyak itu.
Di antara lain adalah Quran surat Ali Imran di ayat 199 itu. Kemudian juga di surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, surat yang ke-40 ayat 17. Intinya bahwa innallaha sari'ul hisab, itu di akhir ayat itu. Contohnya di surat Al-Mu'min, Al-Ghafir, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Di akhir ayat ini sesungguhnya hisab Allah itu amat cepat hisabnya, perhitungannya. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa kita nanti itu akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir itu, di yaumil akhir itu. Contoh lagi dalam hadis, misalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu qabla antum hasabu. Ya. Itu. Kemudian dari Maimun, tidak bertakwa orang yang tidak menghisab dirinya. Selanjutnya misalnya dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah, orang yang pandai itu orang yang menghisab diri. Dari Mas'ud, misalnya, tidak beranjak kaki seorang di akhirat sebelum dihisab 4 hal. Itu kita sudah hafal semua itu. Itu landasan dari bahwa kita itu harus menghisab diri, karena itu sangat penting, perlu untuk kita laksanakan. Nah, sekarang masalahnya adalah apa saja yang harus dihisab dan direncanakan. Menghisab tahun lalu apa yang kita kerjakan, merencanakan apa yang akan kita kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, itu ayat yang telah saya bacakan di muka tadi sebagai dasar. Orang yang beriman, pikirkan, rencanakan apa yang akan kau kerjakan untuk hari esok. Apa yang harus dihisab dan apa yang direncanakan. Semua amal perbuatan yang telah dan akan kita lakukan, ya, itu harus kita rencanakan, kita hisab, kita hitung amal-amal itu. Mendasarkan pada amal yang mulia Rasulullah, maka ada 7 amalan. Yaitu pertama, sholatul lail, bertahajud. 2, sholat berjamaah. 3, zikrullah. 4, sholat duha. 5, sedekah sedekah. 6, baca Al-Quran. Dan yang ke-7, selalu menjaga wudhu. Ini amal-amal harian Rasulullah yang tidak hanya kita fokuskan saja di bulan Muharram. Ya. Sebab apa? Sebab ini amal-amal harian dari Rasulullah ya, karena ini bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Bukan Muharram. Itu kita sudah tahu apa itu makna dari Muharram itu tadi, yaitu merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk saling berbunuh dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa begitu? Supaya umat Islam itu banyak kesempatan beribadah di bulan Muharram itu. Mengapa demikian? Karena di bulan Muharram itu pahalanya sangat besar kalau kita melaksanakan amal-amal ibadah itu. Sehingga stressingnya bulan Muharram itu adalah kita tingkatkan amal-amal ibadah kita. Misalnya, sholat berjamaah, sholat tahajud, zikir kepada Allah, sholat duha, sedekah, sedekah, baca Al-Quran, selalu menjaga wudhu. Itu
Kalau kita laksanakan di bulan Muharram ini, insya Allah, ya pahalanya akan lebih besar lagi. Karena apa? Karena diberi kesempatan oleh Allah, bulan Muharram itu bulan diharamkannya berperang. Untuk memberi kesempatan kita semuanya meningkatkan amal ibadah. Yang 7 tadi. Inna idzatas syuhur indallahi isna asharong sahara fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Gitu. Sekali lagi, itu adalah kalau kita mengingat bahwa Muharram itu bulan yang diharamkan berperang, diberi kesempatan kita untuk lebih gentur lagi, lebih khusyuk, taqarrub ilallah, beribadah. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita harus kemudian merencanakan apa yang harus kita kerjakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita rencanakan apa yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, yaitu di hari kiamat, waktu terjadinya perhitungan itu. Banyak manusia menyesal nanti, karena masih banyak yang belum dilaksanakan secara kafah. Sekali lagi, banyak sekali nanti penyesalan dari umat Islam ini. Dari kita semuanya. Karena kita banyak sekali hal-hal yang belum kita laksanakan secara kafah. Sebagai contoh, mari kita lihat. Misalnya, sholat berjamaah. Itu jarang sekarang ini dilakukan karena pandemi. Kita lihat di mana-mana. Dengan demikian hati kita itu, kalau tidak pernah bertemu dengan jamaah yang lain, tidak pernah taklim, dan sebagainya, hati kita itu menjadi keras. Menjadi apa? Qasyi, keras. Tidak lembut. Padahal di dalam surat Al-Kahfi, pertengahan itu, kita sudah diberitahu oleh Allah untuk melembutkan hati kita. Wal yatalattaf. Hendaklah kamu itu hati yang lembut. Wal yatalattaf. Hendaklah berlemah lembut. Hati kita itu hati yang wajal, mudah bergetar. Itu artinya hati yang lembut. Nah, kalau kita tidak pernah berinteraksi, tidak pernah mendengar pengajian dan sebagainya dengan orang lain dan sebagainya, niscaya hati kita menjadi semakin keras. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, selanjutnya pada surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 14, saya sampaikan apa yang menyebabkan kita itu menjadi kecewa nanti di hari kiamat. Lihat surat yang saya sampaikan ini, surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuzina linnas hubus sahawati minan nisa wal banin. Aduh, apa ini? Komputer saya kok kayak gini. Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Itu apa? Wanita, anak-anak, harta yang banyak. Itu yang membuat manusia ini lupa dengan kecintaannya yang berlebihan ini. Oleh sebab itu, di dalam surat Al-Munafikun ini misalnya, sekali lagi nanti banyak yang kecewa. Al-Munafikun misalnya. Itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melakukan kamu, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Itulah orang-orang yang melalaikan apa? Yang tadi melalaikan dari harta dan anak-anak tadi. Lalai, disibukkan oleh itu.
dan surat ayat yang ke-10, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kamu telah berikan kepada oleh Allah. Ya. Sebelum datang kematian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah apa yang harus kita waspadai. Sekarang masalah sedekah misalnya. Sedekah itu, tolong ditampilkan slide berikutnya Mbak Ilma. Nah, itu sekarang menjadi hal yang sangat sulit untuk kita laksanakan. Mohon maaf, waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini sebagai penutup, ya. Ingat sekali lagi bahwa kita ini melalaikan harta, banyak melalaikan harta, sehingga Allah SWT mengingatkan banyak kepada kita supaya kita itu tidak melupakan harta yang telah diberikan oleh Allah itu. Ya. Sebelum datang ajal kita. Kalau kita lihat di surat Al-Fajr misalnya, banyak orang yang cinta harta, menumpuk-numpuk harta, dan nanti akan kecewa dan minta untuk dikembalikan ke dunia ini untuk dapat beribadah, khususnya beribadah ghairu mahdoh, yaitu bersedekah ini. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, suatu hari, ini pengalaman saya bersama adik ipar saya yang tinggal di Surabaya, dalam satu mobil berkeliling di daerah Jogja. Pada suatu kesempatan di lampu merah, ada seorang peminta-minta minta sedekah. Pada waktu itu saya tidak memberikan sedekah itu. Nah, adik saya itu yang agamanya cukup baik mengingatkan saya, Mas Yamto kok tidak diberi? Ini kan ladang ibadah. Saya tertegun dan malu dengan hal itu. Kok saya sampai begini? Nah, itulah sedikit saja pengalaman saya. Bahwa kadang-kadang kita ini disodori ladang ibadah saja, kita mengelak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, apalagi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum terlambat, marilah kita ikut berpartisipasi, mumpung ada lahan ibadah, ladang amal ibadah berupa pembangunan gedung Yayasan Al-Islam ini. Nah, sebagai kesimpulan, Mbak Ilma, tolong Mbak Ilma, slide berikutnya. Sebagai kesimpulan, sedikit, pas, kurang 1 menit, bahwa muhasabah dan perencanaan itu sangat penting. Amal ibadahnya yaumiyah, itu ada 7. Dan yang kedua, sebelum terlambat dan nanti dihisab oleh Allah, dan Allah tidak akan mengembalikan kita ke dunia seperti permintaan kita, orang-orang yang mesal di akhirat itu. Allah tidak akan mengembalikan kita. Mumpung ada lahan dan ladang amal ibadah berupa pembangunan gedung Yayasan Asrama Yatim ini, maka marilah kita saiko proyo, banting tulang, ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini, dalam berbagai cara, entah itu pemikiran, entah itu dana, entah itu ya secara fisik, menengok, dan sebagainya. Yang terakhir, sekali lagi, kebanyakan manusia akan menyesal di hari perhitungan, yaitu di yaumil hisab. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Persis saya menggunakan waktu 20 menit, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf, persiapannya saya sangat kurang. Saya mohon doanya karena saya kesehatannya agak terganggu, habis menjalankan menjalankan vaksinasi AstraZeneca yang dampaknya sampai 3 hari, sampai demam 3 hari, dan pegel-pegel. Tapi alhamdulillah ini hari ketiga sudah membaik, dan istri saya juga sudah cukup bagus kesehatannya. Tapi kemarin-kemarin waktu mempersiapkan materi ini, betul-betul saya merasa demam dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, banyak ustadz di sini yang sangat baik, sehingga saya sekali lagi
Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kesalahan, saya sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji Suyanto. Bapak Ibu sekalian, waktu beliau sudah bisa menyelesaikan 20 menit kurang 1 detik. Insya Allah. Mantap, Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulannya sudah masih tertulis di situ, jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan tentang kesimpulan yang telah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan dengan acara berikutnya adalah penutupan atau pidato penutupan oleh Bapak Ketua Yayasan, Pak Profesor Abdul Ghafur. Diberi waktu oleh Pak Muslihin 10 menit, Pak. Monggo dipersilakan. Lebih juga ya, apa, tidak saklek banget, Pak. Karena tadi mundur monggo nanti agak dilonggarkan sambil bersapa silaturahmi. Ini masih tertutup Pak, tertutup kesimpulan. Oh, Mbak Ilma, coba di close dulu itu. Close dulu, dah. Sudah ya, Belum. Iya, belum ya. Alhamdulillah. Sudah, kan? Iya. Ampun. Sudah, nggih? Ampun. Silakan, Pak. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar suara saya, Pak ya? Bisa, Oh, bisa, bagus. Pak. Jelas. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya sekalian, keluarga Islam Yogyakarta yang saya hormati. Pertama sekali saya merasa bersyukur, merasa berbahagia bisa hadir menyertai Bapak semuanya yang telah menyampaikan dengan baik ke acara pada malam hari ini, yakni acara tadarus dan doa virtual yang merupakan bagian penting pada malam hari ini karena baru hari ini kemudian kita menyelenggarakan satu acara virtual bersama dengan tadarus bersama. Oleh karena itulah saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut serta mengikuti acara daring ini, yang tadi sudah saya menyaksikannya, dan terutama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga Pak Muslihin, khusus kepada host Mbak Ilma ya, yang pada malam ini telah menyelenggarakan acara yang kita ikuti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digital ini. Oleh karena itu, tentu saya menyampaikan juga terima kasih kepada tim pengembang yayasan, Saudara Elmi Mamuji, Saudara Mbak Ilma, dan khususnya keluarga besar Pak Muslihin yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa terselenggaranya pertama sekali menggunakan virtual untuk ketemu dengan kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya kepada lembaga-lembaga yang ada di dalam yayasan, dari Bapak Ibu guru di TK, SD, TPA, Bapak-bapak Ustadz, dan semuanya yang telah berusaha juga selama ini terus berusaha bersemangat di suasana COVID-19, dan alhamdulillah bidang-bidang kita baik di bidang dakwah, di bidang sosial, pendidikan, dan bidang-bidang yang terbaru yang sedang kita upayakan, yakni Aman Aswan, Yatim Piatu, dan Rumah Tauhid, itu berjalan dengan baik.
ini semuanya berarti bahwa regenerasi, jadi anak-anak kita itu alhamdulillah dukung upaya kita sebagai orang sepuh, ya, orang tua yang menginginkan untuk apa yang kita lakukan ini di dalam yayasan Islam terdukung oleh putra-putri kita. Dan ini merupakan kegembiraan buat kita untuk selanjutnya. Karena tentu kita sebagai orang tua menginginkan generasi penerus kita lebih baik ketimbang kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentu rasa terima kasih saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru yang telah kerja dengan baik, ya, kemudian Bapak Ibu pengurus yayasan, dan tadi disampaikan doa untuk Bapak Ibu yang telah mendahului kita dalam perjuangan dengan didoakan bersama dipimpin Pak Muslihin tadi, mudah-mudahan almarhumah di sana mendapatkan tempat yang layak, yang baik ketimbang di dunianya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya kira kita tidak bisa melewatkan bagaimana menyambut kehadiran era digital dengan memanfaatkan teman teknologi, khususnya karena Bapak Ibu mungkin ingat, ya, tim pengembang dulu mengusulkan untuk misalkan kita tiap bulan menyelenggarakan pertemuan dalam rangka untuk bisa mengikuti dinamika daripada perkembangan zaman, khususnya dalam upaya lembaga-lembaga kita supaya berjalan lebih baik. Tapi ternyata tidak bisa berjalan dengan baik karena kesibukan kita masing-masing masih belum bisa ditinggalkan. Nah, insya Allah dengan cara virtual ini kita lebih leluasa karena dari jauh dari tempat tinggal kita bisa hadir bersama-sama pengurus, bersama-sama anak-anak kita dan lembaga yang ada untuk bisa memanfaatkan teknologi, terutama mengenai cara untuk virtual seperti ini. Insya Allah saya mohon kepada teknisi, khususnya host, ya, Mbak Ilma tadi, untuk memberikan apa yang sebenarnya masih dibutuhkan dalam rangka untuk misalkan studionya supaya lebih bagus, ya, tampilannya lebih bagus dan sebagainya. Karena merupakan kebutuhan. Dan kami sudah menyampaikan kepada Pak Muslihin, kepada Pak Ilma dan Mas Imam untuk ini supaya diupayakan dengan lebih dengan manajemen yang lebih baik. Saya kira itu Bapak-Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan, menyampaikan kepada Bapak Ibu, mengapresiasi kepada tim pengembang, memberikan inspirasi kepada yang sudah sepuh, terutama juga saya pribadi yang masih merasa gatek, ya, gagat teknologi dalam mengikuti perkembangan teknologi itu. Tapi anak-anak kita rasanya mudah. Saya orang tua itu tidak mudah untuk mengikuti ini. Oleh karena itu saya betul-betul merasa bersyukur, menyampaikan terima kasih. Tadi sudah disampaikan acara ini dengan baik, Pak Suyanto, ya, yang membawa acara dengan baik, kemudian Pak Muslihin, kemudian juga Pak Anwar Budianto yang pada malam ini telah tampil dengan menyenangkan. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mungkin ada, mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Arfianti, tinggal di Al-Islam sudah hampir 3 tahun. Nama saya Ciptani Sudasari, tinggal di Al-Islam sudah kurang lebih 5 bulan. Saya Nur Aini, saya tinggal di Al-Islam kurang lebih 1,5 tahun. Nama saya Ahmadi Apiani, di sini saya sudah tinggal kurang lebih selama 5 bulan. Nama saya Mainika Putri Permaisuri, saya tinggal di sini kurang lebih hampir 3 tahun. Saya Navita, saya tinggal di Al-Islam udah 1,5 tahun. Awalnya saya tahu Al-Islam itu dari guru BK saya, karena waktu itu saya masuk sekolah, cuman karena keterbatasan biaya, sama guru BK ditawarin buat kesini. Karena di sini saya bisa meringankan beban orang tua, karena sekolah saya difasilitasi oleh Al-Islam. Perasaanku selama tinggal di Al-Islam senang, karena alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang baik,
yang bisa melindungi, menasehati, dan mengayomiku. Terus sedih karena bisa jauh dari orang tua. Perasaan saya selama tinggal di Al-Islam senang karena di sini saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Saya di sini bisa belajar ngaji, bisa melanjutkan pendidikan saya. Cita-cita saya ingin menjadi poluan. Cita-cita saya pengen jadi seorang pengusaha sama pengen jadi hafidzah. Cita-cita saya banyak, tapi yang lebih saya tekanin di keperawatan. Sekarang sih ada banyak, tapi yang spesifik ingin di poluan. Cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang guru, tapi juga ingin membuka usaha sampingan, usaha toko roti. Juga di sini ada rumah tahfidz, sehingga saya bisa mencapai keinginan saya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, insya Allah. Cita-citaku ingin menjadi orang yang bermanfaat, tapi lebih spesifiknya sih mau menjadi notaris, kalau enggak menjadi guru. Pesan saya untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum bisa mengenyam pendidikan, tetap semangat, jangan berputus asa. Rahmat Allah pasti ada dan akan datang. Pesan buat teman-teman yang belum bisa mengenyam pendidikan, tetap semangat, karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja, tidak harus di bangku sekolah, dan ilmu bisa dipelajari dengan siapa saja. Jangan menyerah, tetap putus asa, tetap semangat, dan jangan minder karena nggak bisa mengenyam pendidikan. Semangat dalam berjuang untuk menghadapi kerasnya dunia. Jangan bersedih hati, kalian bisa bergabung bersama kami di Yayasan Al-Islam. Di sini kami difasilitasi di hidup dan sekolah, sehingga kami bisa bersekolah dengan hati yang senang tanpa memikirkan beban sekolah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan apa yang dihajarkan dikabulkan oleh Allah SWT. Doa terbaik saya untuk diri saya sendiri, buat keluarga di Al-Islam, keluarga saya di rumah, dan buat para donatur, buat para jajaran pengurus Yayasan Al-Islam. Semoga diberikan umur yang panjang, barokah dan istiqomah, selalu dalam lindungan Allah, dan segala hajat dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya lebih baik lagi, tetap jaya, dan untuk teman-teman, keluarga, dan para pengurus Al-Islam, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik untuk teman-teman sama pengurus Yayasan Al-Islam, semoga dilancarkan rezekinya, selalu dilimpahkan semua nikmat dari Allah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga, teman-teman, baik keluarga di rumah maupun di Al-Islam, semoga selalu diberi kesehatan, berada di lindungannya, diberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Doa terbaikku untuk diriku sendiri sih, semoga cita-citaku, harapanku itu terkabul dan bisa membanggakan orang tua. Terus buat pengurus, buat teman-teman pengurus Al-Islam, semoga diberi kesehatan dan juga rezekinya semakin lancar. Terus buat Al-Islam, semoga kedepannya lebih baik lagi, bisa menjadi penuntun bagi orang-orang yang lebih membutuhkan.